Wanita ini adalah orang gila yang sangat takut hujan. Asalkan hujan, dia akan menegang dan pingsan di tengah hujan. Dia akan memasak lebih dari yang bisa dia makan. Beri banyak keju dan gosok. Maka tidak memakai sarung tangan. Cukup masukkan tangan ke dalam oven. Melihat anak-anak tetangga pergi ke sekolah. Baru memikirkan putri dia harus bangun. Sayang, kamu harus bangun untuk pergi ke sekolah. Tapi ketika dia datang ke kamar putrinya, putri memberitahunya lagi. Aku sudah mati. Ana baru ingat sekarang. 3 tahun lalu putri saya dibunuh secara brutal. Dia pergi ke sekolah dengan piyama untuk menjemput putrinya yang sudah meninggal. Tapi mendapat tatapan aneh dari tetangga. Teman-temannya menasihatinya untuk berpikir lebih banyak. Tapi dia masih tidak bisa menyingkirkan hantu psikologis itu. Hari hujan 3 tahun yang lalu. Putri yang bahagia pergi bekerja dengan ayahnya. Sebelum berangkat, Ana juga berfoto untuk ayah dan anak. Tapi tak terduga. Ini ternyata foto terakhir putri. Suaminya adalah seorang psikolog. Mengkhususkan diri dalam studi tentang keadaan psikologis pembunuh berantai. Ayah dan anak masuk penjara. Di sana terkunci 1 orang. Pria ini membunuh dan memakan setidaknya 30 orang. Ketika sang suami hendak menilai pria ini, sipir tiba-tiba memiliki pekerjaan mendesak untuk mencari suami. Mereka keluar dan menutup gerbang besi. Tapi secara tidak sengaja mengunci gadis dan pria di dalam kamar. Anak berusia 8 tahun dibiarkan sendirian seperti itu. Dan pria di ruangan itu memiliki nama panggilan yang sangat menakutkan. Mike si pembunuh. 3 tahun berlalu. Ana masih belum bisa menerima bahwa putrinya sudah meninggal. Dia sering khawatir dan ragu. Jadi suaminya juga meninggalkannya. Sejak itu dia memiliki kebiasaan minum alkohol. Karena alkohol bisa membuatnya mati rasa dan melupakan masa lalu. Ana suka duduk di sofa setiap hari dan menatap kosong keluar jendela. Namun, hari itu, seorang tetangga pindah ke seberang jalan. Mulai hari ini, dia memiliki hobi baru. Menatap pria itu. Hari Ana duduk di sofa lagi dan tertidur. Tiba-tiba terbangun oleh ketukan tiba-tiba di pintu. Tetangga baru memberinya seikat bunga. Buket ini sangat indah, terima kasih. Ternyata tetangga melihat karangan bunga ini diberikan di sini sejak lama. Dia hanya baik untuk membantu Ana membawakan bunga. Setelah tetangga pergi, Ana tertarik dengan ketampanannya. Sepertinya menghidupkan kembali keinginannya untuk hidup. Tapi, penampilan pria inilah yang menghancurkan hidupnya yang damai. Hari itu Ana tidak sengaja menyentuh air hujan. Badan mulai mati rasa dan pingsan karena hujan. Untungnya, tetangga menemukannya tepat waktu. Bawa dia pulang. Selama percakapan, saya menemukan. Karena hari di mana putri Ana terluka adalah hari hujan yang suram. Jadi dia sangat takut hujan. Dan tetangga juga kehilangan orang yang dicintai seperti dia. Istrinya sedang berlibur. Sayangnya tenggelam. Dan seluruh proses dilihat oleh putrinya. Keduanya memiliki sakit hati yang sama. Cepat temukan topik umum. Sebelum pergi, tetangga berkata kepada Ana. Tragedi akan menyebabkan kehidupan kehilangan lintasan bawaannya. Berharap dia bisa mengambil kuas lagi. Kembali seperti dulu. Keesokan harinya. Untuk berterima kasih kepada tetangga karena telah menyelamatkan hidup dia, Ana membuat hidangan lezat untuk dibawa. Dia juga naksir tetangga. Malam itu Ana jarang tidur nyenyak. Tiba-tiba bayangan melintas melalui loteng. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Di hari berikut, Ana pergi ke loteng untuk mencari kuas. Berpikir untuk membuat hadiah untuk diberikan kepada putri tetangga. Segera setelah dia dengan senang hati berjalan menuju rumah tetangga. Tiba-tiba bertemu pramugari dengan tubuh seksi. Dan ketika para tetangga saling berpelukan dengan pramugari, Ana baru tahu kalau dia pacar tetangga. Dia sangat pemalu. Berbalik dan lari pulang. Dia sangat kesal ketika dia pergi ke supermarket sekali. Beli banyak vodka dan bersiap untuk habisin semuanya. Dalam perjalanan pulang, dia melihat pramugari melemparkan sikat ke tempat sampah. Sangat marah segera. Langsung injak pedal gasnya.
Tetapi ketika dia sadar, dia menyadari itu hanya halusinasinya sendiri. Tapi sejak hari itu dia juga menghadapi pramugari. Menatap pramugari sepanjang waktu. Akhirnya suatu hari, dia menemukan petunjuk saat bermain TikTok. Foto intim pramugari dan pria lain. Ini menegaskan kecurigaan Anna terhadapnya. Sampai suatu malam, Anna menatap sebaliknya. Tiba-tiba melihat pramugari mati-matian berjuang di dalam kamar. Darah berceceran dengan luka di lehernya. Kemudian pramugari jatuh ke tanah. Anna dengan cemas memanggil polisi. Karena dia minum terlalu banyak. Tidak bisa mengendalikan lidah lagi. Ada pembunuhan dan seorang wanita terbunuh. No. 406 Canterbury Hill datang ke sini dengan cepat. Tunggu Mbak, bisa diriset lagi alamatnya. 406 Canterbury Hills. Itu tidak benar, tunggu sebentar, itu alamat saya, 40. Adalah nomor 407, nomor 407. Saya melihatnya terbunuh dan dia berdarah. Bu, saya ingin Anda sedikit tenang. Cepat dan lakukan sesuatu. Matikan telepon. Dia bahkan tidak peduli bahwa dia takut hujan. Langsung ke dalam hujan. Seperti sebelumnya. Tubuhnya kaku lagi. Jatuh dalam hujan. Tidak tahu sudah berapa lama. Orang misterius menjemputnya di tengah hujan. Bawa pulang ke rumah. Lalu ketika Anna bangun, polisi dengan cepat tiba di tempat kejadian. Menginterogasi tetangga. Tapi setelah beberapa saat, tetapi polisi kembali untuk menginterogasi Anna. Karena penyelidikan, pramugari masih melakukan pekerjaannya. Dan apa yang Anna lihat? Wanita kulit hitam mengira itu syal merah pramugari. Lihat ke sana dari rumah ini. Dari jarak sekitar 500 meter, ada kemungkinan Anna bisa melihat handuk itu sebagai noda darah. Dan ketika polisi melihat alkohol dan obat-obatan di atas meja, mereka semua sepertinya mengerti. Tapi Anna bersikeras pada apa yang dia lihat. Tapi tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Polisi sama sekali tidak mendengarkannya. Langsung pergi, keesokan harinya. Anna masih belum menyerah. Dia pikir dia benar-benar terjaga saat itu. Lihat semuanya terjadi. Jadi dia dengan agresif bergegas ke rumah di seberang. Mengetuk pintu. Ketika tetangga melihat Anna, dia jelas tidak mengerti apa yang dia lakukan tadi malam. Bahkan jijik. Dia terbang ke Seattle tadi malam, oke. Dia sangat sehat. Apakah Anda minum alkohol tadi malam? Anna tidak mencapai tujuannya dan memutuskan untuk tidak menyerah. Bahkan mengulurkan tangan untuk mengambil telepon tetangga. Ingin melihat riwayat obrolannya dengan pramugari. Dan ketika Anna selesai menonton, tiba-tiba terdiam. Sampai ke rumah, Anna masih belum menyerah. Dia merangkul sikap yang tidak berubah. Pergi ke rumah tetangga sekali lagi.